Agak berat memang orang yang hidup antara ideal dan realitasnya berjarak. Itu bikin orang stres. Perempuan itu kan berlomba-lomba untuk jadi langsing hari ini. Itu pasti hasil, nggak ada ditanya kenapa sih kok harus langsing, apa kalau nggak langsing jelek, dia nggak bisa jawab. Trennya memang begitu, itu mitos namanya. Padahal zaman dulu itu coba lihat patung-patung orang cantik zaman dulu kan, Dedes dan lain-lain, nggak ada yang langsing. Mesti perutnya agak buncit sedikit. Orang Asia zaman dulu, India zaman dulu itu nggak suka kalau ada perempuan langsing. Sukanya lebih gemuk sedikit lah, ya nggak terlalu kegemukan. Itu simbol bahwa dia subur. Semua berlomba-lomba kulitnya harus putih sekarang kan. Pemutih ada, penghitam tidak ada. Kamu dipaksa harus jadi putih. Kalau kulitnya hitam terus merasa mindernya luar biasa. Padahal kalau kamu ke Afrika ya sana kulitnya hitam semua. Kalau pakai logikamu harusnya mereka semua minder. Ya kan? Saya tidak tahu di Afrika itu ada orang jualan pemutih apa enggak ya. Nek ono itu ya luar biasa itu. Pakai apa itu bisa putih? Wong sudah dari luar dalam sudah hitam. Sehingga tok putih kan paling giginya. Kayak gini nih mitos-mitos jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah kita mulai ya, biar gak terlalu panjang. Karena kita mulainya agak telat tadi. Saya awali dari sini, menuju ilmu sosial profetik. Jadi, ternyata, kalau ini saya ambil dari pidato guru besarnya. Ada pergeseran kesadaran umat Islam Indonesia. Diawali abad 1920 ke belakang dan ke depan. Yang pertama, kesadaran kita dulu awal itu kesadaran mitos, kesadaran mitis. Jadi kesadaran mitis itu hidup kita dasarnya mitos. Mitos itu gagasan-gagasan di tengah masyarakat, itu kan definisinya, yang berhubungan dengan supranatural dan dipercaya begitu saja, tidak diuji secara rasional. Jadi pengalaman kita sehari-hari itu berkait erat dengan dunia supranatural, dunia serba keramat. Ini kesadaran awal, namanya kesadaran mitos. Filsafat itu lahir karena mendobrak kesadaran mitos ini. Jadi sebelum lahir filsafat itu kan Yunani isinya serba mitos. Sebelum Sokrates mendobrak mitos-mitos, sebelum lahir filsafat itu kan orang Yunani ya isinya mitos-mitos. Yang sekarang malah dihidupkan lagi lewat film-filmnya orang Barat. Ada Zeus, ada Thor, ada siapa lagi? Athena ada. Itu kan mitos-mitos Yunani. Khurafat dan TBC-nya Yunani itu mitos-mitos. Jadi filsafat itu lahir memberantas bid'ah dan khurafatnya Yunani. Iya, memang bahasa lainnya kan itu. Jadi pembaharuannya Yunani itu meruntuhkan mitos-mitosnya. Dan memang kesadaran masyarakat awal sebelum dia berkembang itu biasanya memang mitos. Kalau di Pak Kunto, mitos itu ya di kategori ada mitos lama, mitos baru, mitos kontemporer. Baru itu era awal modern. Kalau di Indonesia mitos lama kan kita akrab. Di tulisannya ada beberapa contoh. Misalnya raja itu titisannya dewa. Kita dapat jabatan apapun itu berarti ada pulungnya yang jatuh. Jadi bukan urusan bahwa dia sudah berjuang, tapi pulungnya jatuh ke siapa. Itu mitos-mitos lama.
Kemudian ada lagi pamali-pamali. Jangan makan depan pintu. Kalau makan harus dihabiskan biar ayamnya tidak mati. Kalau banyak kayak gitu. Kalau sedang punya hajat, tidak boleh ngerendam pakaian. Nanti hujan nggak berhenti-berhenti. Kalau hujan kan hajatnya nggak sukses. Makanya ini hujan berhari-hari kok nggak berhenti-berhenti. Jangan-jangan ada yang ngerendam pakaian, nggak dicuci-cuci. Cah kos-kosan gue mesti. Jadi itu kesadaran awal mitos. Ya kalau di Jawa banyak ya. Di utara ada Mbak Petruk, di selatan ada Nyi Roro Kidul, ada banyak. Dan kita dekat dengan itu. Ketika hujan terus gini nanti tafsirannya ya macam-macam, serba mitos. Ya enggak usah dikasih contoh, tapi banyak yang menafsirkan, oh ini mesti ada yang marah, ini danyangnya. Oh ini mesti selalu begitu. Itu kesadaran mitos lama. Ada lagi mitos yang lebih baru. Mitos lebih baru biasanya hubungannya sama politik. Kayak Indonesia awal zaman Belanda, Jepang itu kan gitu. Misalnya ada mitos besok Jepang akan kalah. Belanda akan kalah oleh jago kate pakai senjata tebu wulung. Itu kan maksudnya Jepang. Nah, itu mitos lama. Atau Jepang memerintah seumur jagung. Mitos baru. Besok 500 tahun setelah jatuhnya Mojopahit, Sabdopalon dan Noyo Genggong akan datang mengembalikan kejayaannya Mojopahit. Ini mitos-mitos baru, biasanya berhubungan dengan politik. Maka mereka yang ingin nyari kuasa memanfaatkan mitos ini, misalnya saya dulu itu keturunan Mojopahit loh. Karena memang sebentar lagi Mojopahit akan bangkit. Kalau dihitung sejak zaman runtuhnya sampai hari ini ya sekitar hampir 500-an tahun. Ya saya nanti tidak tahu siapa Sabdopalonnya, siapa Noyo Genggongnya. Yang itu sering ditafsirkan titisannya Semar zaman itu. Oke, ya ada termasuk kalau mitos baru kalau di Indonesia dulu Pancasila sakti. Zaman saya kecil itu tak anggap sakti tenanan loh Pancasila itu. Berarti ada burung yang aslinya sakti itu. Padahal itu kan cuma ilustrasi. Tapi kita nganggapnya sakti beneran, dia punya daya. Nah, itu mitos-mitos baru. Ya kalau mitos kontemporer ya biasanya hubungannya sama produk, orang jualan. Itu contoh dari Pak Kunto ya, bukan dari saya. Keperkasaan pria, ramuan Madura. Ada apa dengan ramuan Madura cari sendiri. Maunya tak sisipi gambar, cuma enggak seru nanti kan. Masalahnya yang masjid. Ya, kelangsingan tubuh. Itu kan mitos-mitos. Perempuan itu kan berlomba-lomba untuk jadi langsing hari ini. Itu pasti hasil nggak ada. Ditanya kenapa sih kok harus langsing? Apa kalau nggak langsing jelek? Dia nggak bisa jawab. Trennya memang begitu. Itu mitos namanya. Padahal zaman dulu itu coba lihat patung-patung orang cantik zaman dulu kan Dedes dan lain-lain. Nggak ada yang langsing. Mesti perutnya agak buncit sedikit. Orang Asia zaman dulu, India zaman dulu itu nggak suka kalau ada perempuan langsing. Sukanya lebih gemuk sedikit lah, ya nggak terlalu kegemukan. Itu simbol bahwa dia subur. Kalau langsing mungkin dianggap malah krempeng, nggak seru. Jadi nyarinya yang agak-agak, coba lihat patung-patung Ken Dedes, patung-patung itu. Itu logika zaman itu. Ditanya kenapa susah jawab, sekarang juga nyari langsing juga ditanya kenapa sih harus langsing susah jawab. Semua berlomba-lomba kulitnya harus putih sekarang kan. Pemutih ada, penghitam tidak ada. Kamu dipaksa harus jadi putih. Kalau kulitnya hitam terus merasa mindernya luar biasa. Padahal kalau kamu ke Afrika ya sana kulitnya hitam semua. Kalau pakai logikamu harusnya mereka semua minder. Ya kan? Saya tidak tahu di Afrika itu ada orang jualan pemutih apa enggak ya. Nek ono itu ya luar biasa itu. Pakai apa itu bisa putih? Wong sudah dari luar dalam
Sudah hitam, sehingga tok putih kan paling giginya. Kayak gini nih mitos-mitos jenisnya. Ya termasuk hari ini sepak bola. Di tulisannya Pak Kunto sepak bola, cuma hari ini tak ganti super soccer. Nonton TV bolak-balik super soccer, ya, padahal jualan rokok. Ya kan? Jadi itu mitos-mitos kontemporer. Ya semua yang kamu pakai, model bajumu dan lain-lain itu mitos. Maka ngaji ini biar nggak jadi mitos, kalian harus punya argumen. Punya alasan, tidak sekedar ikut. Cirinya mitos itu ada otoritas yang diikuti tanpa punya argumen. Itu fase-fase kesadaran awal. Kalau manusia dia anak kecil yang akalnya belum berkembang. Itu fase mitos. Biasanya terus naik kelas sedikit, fase ideologi, kesadaran ideologis. Kalau ini sudah mulai berpikir, sudah mulai muncul, kalau bahasanya Pak Kunto, creative personality dan creative minority yang jadi inisiator. Kalau di era mitos, orang hanya ikut begitu saja, kalau bahasa populernya taklid begitu saja. Di era ideologi enggak. Akalnya sudah jalan. Mungkin sama-sama ikut, tapi sekarang punya argumen kenapa harus ikut. Dasarnya apa? Alasannya apa? Biasanya sudah mulai mengelompok. Kayak Islam Indonesia itu contohnya sudah mulai kemarin dulu Cokro Aminoto, Sarekat Islam, Budi Utomo, Masumi. Itu kan organisasi sekarang main. Itu fase ideologi. Tidak lagi person per person. Tidak lagi hanya manut rajanya. Itu fase ideologi. Jadi titik tekannya pada rasionalitasnya. Pada reasoning argumentasinya. Nah, itu kesadaran ideologis. Jadi pergeseran kesadaran kedua. Pembedanya ini. Jadi bedanya mitos dan ideologi. Kalau mitos itu tidak peduli fakta. Jadi faktanya apa tidak peduli. Misalnya faktanya banjir itu karena tata pengairan sungainya jelek, itu fakta. Tapi kalau di fase mitos tidak peduli, pokoknya faktanya ini banjir ini karena Nyai Roro Kidul mau mantu misalnya. Nah itu kan ada pandangan-pandangan kayak gitu. Jadi di fase mitos orang tidak peduli faktanya apa. Yang dia percaya hanya otoritas dan mitos. Beda sama ideologi. Kalau di ideologi percaya fakta tapi ditafsirkan secara subjektif. Itu fase ideologi. Dipahami secara subjektif sesuai kepentingannya. Kemudian kalau norma itu aturan. Kalau mitos itu dasarnya konsensus sosial. Disepakati. Disepakati ya bahwa di Merapi itu ada penunggunya namanya Mbah Petro. Itu konsensus sosial masyarakat sana. Yang masih berada di kesadaran mitos. Kalau ideologi bukan lagi konsensus sosial, tapi kepentingan kelompoknya. Indonesia dalam tafsiran versi SI mungkin beda dalam Indonesia versi Budi Utomo misalnya. Atau Indonesia SI yang versi putih sama SI yang versi merah, cara memahaminya juga berbeda. Aturan-aturan, norma-norma yang diikuti juga berbeda. Nah itu norma, aturan. Kemudian aspek sifatnya, ya mitos jelas irasional.
mitos itu tidak masuk akal. Ya mungkin bagus untuk film fiksi. Ya kan, Nyai Roro Kidul itu bagus kalau dibikin animasi, dibikin fiksi. Sama kayak dewa-dewanya Yunani itu kalau dipakai film fiksi kan luar biasa. Ada orang bisa punya palu yang palunya nggak bisa diangkat siapa saja bisa. Itu kan ya ndak ada faktanya tapi enak buat fiksi. Karena memang sifatnya irasional. Beda sama ideologi. Kalau ideologi rasional, masuk akal. Dan cakupannya juga kalau mitos itu lokal, kalau ideologi nasional. Ya, mungkin maksudnya Pak Kunto bukan nasional Indonesia gitu, cuma ya interlokal lah, lokal dan interlokal. Jadi lebih luas. Kemudian tujuannya, mitos biasanya tujuan-tujuan utopis. Angan-angan sosial yang sifatnya mitis. Kalau ideologi, tujuan-tujuannya adalah rekonstruksi sosial. Biasanya ideologi itu masyarakatnya punya ideal-ideal terus ingin mengubah masyarakat sesuai ideal mereka. Itu bedanya mitos sama ideologi. Yang benar yang mana, Pak? Ini tidak ngomong benar salah. Yang diomongkan kesadaran. Yang satu kesadaran ikut begitu saja, yang satu kesadaran ya ikut tapi mau mikir. Punya dasar dari ikutnya itu. Jangan dikira ya meskipun mitos itu banyak dikritik, jangan dikira mitos itu pasti masyarakat yang tidak berkembang, yang primitif, yang tidak maju. Peradaban-peradaban sebelum peradaban filsafat Yunani itu juga banyak yang maju. Ada Mesopotamia, ada Mesir, ada Cina kuno. Itu kan maju. Cuma kemajuannya atas dasar, atas basis mitos. Zaman itu ya sudah ada ilmu, sudah ada pengetahuan. Cuma ilmu dan pengetahuan dipakai untuk mengabdi pada mitos-mitos. Orang Cina misalnya, dia bikin kuil yang luar biasa, tinggi, besar. Itu kan basisnya mitos. Dia punya mitos apa tentang dunia langit, terus dibikinlah level-level dunia langit itu kayak tingginya kuil. Itu basisnya mitos. Apalagi kayak Sun Gokong, monyet, itu kan mitos. Tapi atas basis itu kan lahir banyak imajinasi-imajinasi, fiksi-fiksi yang menyumbang sesuatu untuk peradaban. Mitos Mbah Petro, mitos Nyai Roro Kidul itu kan ya memang sifatnya irasional. Tapi coba dilihat, dia jadi kekuatan budaya, kekuatan sosial, bahkan kekuatan politik. Zaman Mataram kuno, raja-rajanya diasosiasikan, dipahami sebagai semuanya adalah suaminya Nyai Roro Kidul. Kecuali yang 10 ini. Katanya begitu. Itu kan kelihatannya irasional, tapi ini kan dia jadi kekuatan politik. Saya tidak tahu benarnya kayak gimana Pak, ya tidak tahu. Karena yang diomongkan di sini bukan mana yang benar. Jangan-jangan Zeus itu memang ada, jangan-jangan Thor itu memang ada, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas kesadaran tentang Zeus dan Thor tidak bisa dijawab secara rasional. Oke. Itu masih level 2. Ada kesadaran level tinggi yaitu kesadaran ilmu. Kalau kesadaran ilmu ini satu langkah lebih jauh. Kesadarannya kesadaran objektif. Kalau tadi yang ideologis itu rasional, tapi masih subjektif. Rasional subjektif itu masuk akal, tapi masuk akal versi sendiri-sendiri. Kalau kesadaran ilmiah itu kesadaran objektif, masuk akal dan universal. Siapapun, kapanpun, dimanapun menganggap yaitu yang benar. Nah, itu kesadaran ilmu. Jadi pergeseran kesadarannya umat Islam. Ada quote yang sering disebut dari Pak Kunto, selamat tinggal mitos dan selamat datang realitas. Selamat tinggal mitos itu goodbye sama
mitos-mitos. Apapun itu mitosnya, mitos kuno, mitos baru, mitos kontemporer. Mitos bahwa kamu harus putih, mitos bahwa kamu harus langsing, mitos bahwa perutmu harus six pack, mitos bahwa goodbye. Selamat datang realitas. Aslimu kayak gimana? Fakta dirimu itu harus diakui sajalah. Ireng ya ireng, tidak masalah. Ya kan? Jadi tidak harus mati-matian karena hitam terus nyari pemutih. Sekarang zamannya putih Pak, tidak. Jadi selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Karena agak berat memang orang yang hidup antara ideal dan realitasnya berjarak. Itu bikin orang stres. Di antara gunanya filsafat itu memahami diri sendiri. Di antara jenis memahami diri itu ya itu tadi. Patok idealmu jangan terlalu jauh dari realitasnya. Karena kalau tidak begitu kamu galau. Saya Pak bercita-cita apa? Itu yang terlalu jauh. Jadi orang paling ganteng sedunia Pak. Nanti umur 30. Oh, itu mati-matian kamu. Terlalu jauh. Nanti kamu stres sendiri. Saya pinginnya Pak lulusnya cum laude misalnya. Padahal selama ini kuliahmu ya pontang-panting. IP-nya ya pas. Misalnya. Itu jauh. Tiap hari hasilnya kamu galau. Bisa lulus aja syukur kok. Misalnya. Itu ideal sama realitasnya jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, nanti idealmu jadi mitos. Cita-cita saya menikah dengan perempuan paling cantik di kampus ini misalnya. Mitos itu sudah. Jadi tidak mungkin jadi realistis ya. Kamu cuma butuh kaca kalau gitu. Oke, jadi jangan terlalu jauh. Pokoknya Pak, minggu ini saya mulai kalau malam sholat tahajud terus, kalau pagi ngaji, kalau enggak, kamu sudah berbulan-bulan enggak ngaji kok. Pengen tadi sufi tiba-tiba isinya amal ibadah semua, enggak. Nanti kamu galau sendiri loh. Kenapa? Karena idealmu sifatnya mitos, enggak realistis. Kalau mau realistis ya pelan-pelan. Selama ini tidak pernah tahajud, ya seminggu sekali lah Pak kalau bisa tahajud, alhamdulillah misalnya. Nah, itu realistis. Tapi kalau tiba-tiba matok, saya ingin target saya Pak, tahun ini mau riyadhah, tahun depan jadi wali, terus tahun depannya lagi mau, tidak bisa. Iya, kan ketoknya kan banyak yang suka sufi terus pengen jadi wali tiba-tiba. Karena yang diincer bisa jalan di atas air, bisa kaya-kaya ngono jenisnya yang diincer. Kemarin ada kasus saya lupa di TV itu ada yang latihan ilmu hikmah. Jadi jangan salah, ilmu hikmah itu tafsirannya bukan filsafat ternyata. Latihan ilmu kebal. Jadi berapa puluh orang nyoba ilmu kebalnya, tangannya dimasukkan di air keras. Alhamdulillah rumah sakit tidak muat. Semuanya masuk rumah sakit, tangannya melepuh semua air keras. Ya, cita-citanya pengen kebal. Dan yang ngajari akhirnya dicari-cari polisi. Nah itu, ndaklah hiduplah yang realistis. Selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Nah, sama-sama rasional bedanya apa? Ideologi sama ilmu. Kalau ideologi itu subjektif. Ngomong fakta subjektif. Kalau ilmu itu objektif. Ideologi Marxisme itu dianggap benar oleh kelompok Marxis. Yang lain mungkin nganggapnya tidak pas. Nah, itu subjektif. Tapi kalau ilmu dia objektif sifatnya. Cirinya objektif apa? Dia universal. Makanya di antara tulisannya Pak Kunto kan ada kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Islam sebagai ilmu. Bukan islamisasi ilmu tapi ilmuisasi Islam.
Kenapa sih Islam harus dinaikkan ke level ilmu? Biar dia objektif, biar dia universal. Kalau dibiarkan tidak jadi ilmu yang objektif, nanti dia subjektif. Kalau subjektif, yang anggap benar cuma kita. Yang lain nggak bisa nerima. Alah, yo itu kan menurut orang Islam kan gitu nanti jawabannya mereka. Untuk biar kita bisa tanding sama mereka, Islam harus diilmukan. Makanya ada istilah pengilmuan Islam. Islam sebagai ilmu. Iya, Islam sebagai keyakinan yang sudah kita yakini itu sudah. Tapi kita butuh metodologi untuk membuat kebenaran yang kita yakini ini kita tunjukkan pada mereka bahwa ini sifatnya universal. Bukan milik kita saja. Nah itu kita butuh ilmuisasi Islam. Jadi Islam kita naikkan ke level ilmu. Selama ini Islam kita levelnya di ideologi. Meskipun kita tidak mau kalau disebut agama kita itu ideologi. Tapi level sosial keberagamaan kita itu levelnya ideologis. Dan jenis analisisnya ya sama, karena ideologis analisisnya jadinya normatif. Sesuai ideal yang kita patok. Normatif itu sifatnya berpedoman pada norma. Kalau organisasi manut ADART-nya. Jadi kebenaran versi ideologis itu ya sudah aturannya apa, ya itu yang benar. Aturan organisasi kita apa, ya itu yang benar. Itu kan kayak hari ini ada partai yang bingung. Loh, kalau menurut aturan organisasi ya enggak harus dipecat. Masih belum. Tapi nek tidak dipecat realitasnya bahaya untuk keberlangsungan partai. Nah itu mau ideologis apa mau objektif? Pilihannya di situ. Kalau manut aturan ya memang silahkan, belum waktunya dia dilengsarkan. Secara ideologis. Kalau secara ilmu ya dia objektif, faktual, ngomong fakta. Terus ya, karena itu, karena dia normatif, maka jadi struktural. Basisnya struktur. Yo, yang ngerti organisasi ngertilah ya. Kalau sudah masuk organisasi, kamu tidak bisa bebas lagi. Logikamu, caramu bertindak, cara berperilaku harus manut organisasi. Bahkan kata-kata jargon sekalipun ya kamu harus manut organisasimu. Kalau sudah jargonnya revolusi ya nanti ngomong revolusi. Nggak boleh kamu ganti pemberontakan, nggak ada, revolusi tetap. Nah itu ideologi struktur. Beda kalau ilmu. Kalau ilmu itu kultur. Lihat fakta budayanya. Cocok enggak ngomong itu sekarang? Faktual enggak? Relevan enggak? Nah, itu biasanya ilmu. Kalau ideologi biasanya ingin rekonstruksi total. Kita ingin mengubah dunia jadi kayak gini. Itu ideologis pasti. Kalau ilmu rekonstruksi parsial. Parsial itu ya ilmu itu kan sesuai wilayah, sesuai cabang, sesuai skup kajian dan lain-lain. Jadi rekonstruksi perubahannya parsial, tidak total. Oke ya, jadi masyarakat punya pergeseran kesadaran, umat Islam juga begitu, diawali dari mitos, percaya begitu saja, naik kelas jadi ideologi, percaya tapi punya argumen, punya dasar, bisa menjelaskan, naik lagi jadi ilmu. Kalau sudah ilmu, bukan lagi ngomong percaya tidak percaya, tapi ngomong bukti nyata, fakta objektif. Nah, kesadaran kita ada di mana? Ya monggo setiap orang, setiap kelompok refleksi. Kita ini di level mitos, apa di level ideologi, apa di level ilmu, apa campuran. Ada juga yang campuran. Urusan tertentu mitos, urusan tertentu ideologi, urusan tertentu ilmu.
Oke, jadi itu pergeseran kesadarannya umat Islam. Oke, terus baru setelah itu kita ngomong ilmu sosial profetik. Kita ngomong ilmu sekarang, levelnya berarti bukan lagi mitos, bukan lagi ideologi, tapi ilmu. Cuma spesifik, tadi kan rekonstruksi parsial. Tidak semua ilmu, tapi ilmu sosial. Cuma ilmu sosial yang tidak sembarangan ilmu sosial yang punya visi, punya orientasi profetik. Itu yang hari ini kita bahas pelan-pelan ya. Apa sih ilmu sosial profetik itu? Kita lihat dulu. Ilmu sosial profetik itu ya ilmu sosial yang digarap fakta sosial. Kalau itu ilmu ya pasti rasional pakai rasio. Cuma tidak semua rasio, tidak hanya rasio tapi juga rasio plus wahyu. Jadi ilmu sosial profetik itu fakta empiris, fakta sosial plus rasio plus wahyu. Sumbernya. Kalau barat ya fakta sosial plus rasio. Kenapa ditambahi wahyu? Lah kita beragama. Tidak mau disebut sekuler. Kita ingin melibatkan agama dalam setiap langkah, setiap detik hidup kita. Maka harusnya sebenarnya ilmu apapun ada visi profetiknya. Ya yang paling mudah ya ilmu-ilmu kemanusiaan. Termasuk ilmu sosial. Oke. Terus ya apa sih bedanya? Ya bedanya di kata-kata profetik. Jadi ditambahi variabel profetik. Jadi ilmu sosial itu jangan ilmu untuk ilmu. Barat itu sebagian besar ilmu untuk ilmu. Kayak tadilah faktanya begitu, kenyataannya begitu kan. Jadi selalu begitu, enggak. Jangan belajar ilmu untuk ilmu, tapi ilmu harus dikerangkai oleh nilai. Kalau ilmu untuk ilmu, ya apapun ilmu. Nyopet juga ilmu, santet ya ilmu santet. Tapi kenapa enggak ke situ? Ya karena tabrakan sama nilai-nilai kita. Tidak dikerangkai oleh nilai-nilai kita. Core values-nya yang paling populer 3. Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ini populer sekali. Jadi makanya saya ngomongnya agak cepat. Biar yang penting kamu paham, terus kita selesai pulang tidur. Ya, terlalu lama nanti kamu nunggu-nunggu. Ini sudah malam, dingin-dingin, ngantuk. Dasarnya Ali Imran 110. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini umat terbaik. Cuma umat terbaik cirinya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf itu humanisasi, wa tanha 'anil munkar itu liberasi, dan tu'minuna billah itu transendensi. Dari situ nanti lahir ilmu sosial profetik. Jadi amar ma'ruf. Ma'ruf itu tidak sekedar kebaikan. Ma'ruf, kan di Islam itu ada bir, ada ma'ruf. Ada lagi apa? Oh, khair. Kalau bir ini semua jenis kebaikan itu bir. Al-birru husnul khuluq.
di tempat saya, di Mojokerto, mungkin pernah saya ceritakan ya, ada perusahaan bir. Dan perusahaan bir ini bikin masjid besar. Masjidnya namanya Al-Birru. Nah, Al-Birru itu memang artinya segala macam kebaikan itu Al-Birru. Nah, kalau ma'ruf itu tidak sekedar baik. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sreg di hatimu. Jadi kebaikan yang diekspresikan secara etis. Makanya qaulun ma'rufun wa maghfirah. Jadi khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kalau ada orang sedekah kok sambil maki-maki, enggak ada nilainya. Lebih baik ngomong tapi yang ma'ruf, yang enak didengar. Jadi amar ma'ruf itu bukan merintah-merintah sambil maki-maki. Bukan nyuruh-nyuruh orang sambil marah-marah, ngafir-ngafirkan orang. Enggak. Amar ma'ruf itu yang ma'ruf. Perintahkan bil ya, bukan bil itu dengan amr bin ma'ruf. Jadi perintahkan dengan ma'ruf, dengan baik, yang bikin orang tertarik hatinya, bikin orang sreg. Kalau khair itu kebaikan yang baiknya ada di perbuatannya, yang kadang-kadang orang tidak paham. Jadi dia harus belajar dulu, cari ilmunya dulu, baru ngerti kalau itu khair. Jadi ada bir, ada ma'ruf, ada khair. Jadi amar ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, kan sering dipelesetkan. Amar ma'ruf nyambi mungkar. Tidak boleh. Karena amarnya harus bil ma'ruf. Maka tidak boleh menganjurkan kebaikan dengan kekerasan, dengan marah-marah, dengan apalagi menyakiti orang lain. Berarti amarnya tidak bil ma'ruf. Oke ya. Dan itu humanisasi. Nahi mungkar, liberasi. Mencegah kemungkaran, membebaskan manusia. Kemudian tu'minuna billah, transendensi. Transendensi itu tadi, apapun aktivitas gerak kita harus ilaihi roji'un. Semakin membuat kita lebih dekat satu langkah pada Allah. Jadi amr bin ma'ruf, nahyun mungkar, dan tu'minuna billah. Terus, kenapa sih harus ada ilmu sosial profetik? Apa tidak cukup ilmu sosial yang ada, sosiologi saja yang sudah ada itu? Tidak cukup. Sosiologi yang ada itu sifatnya positivistik. Positivistik itu memperlakukan dunia manusia seperti dunia barang, seperti dunia eksakta. Dan itu tidak selalu pas. Manusia itu tidak eksak. Jadi tidak bisa dipastikan. Uangnya banyak tidak pasti seneng. Apalagi yang tidak punya uang. Ya. Ada enggak Pak yang tidak punya uang seneng? Banyak. Uang tidak punya tapi kebutuhan terpenuhi. Misalnya. Atau orangnya mentalnya memang tidak seneng. Buat apa uang? Kan ada. Kuliah cepet lulus cum laude malah sedih. Ada enggak? Ada. Begitu habis wisuda terus ngapain saya ini Pak? Bingung aku Pak, habis ini mau apa? Ada loh yang begitu. Jadi enggak, dunia manusia enggak bisa dipastikan. Seandainya Indonesia teknologinya maju kayak barat, makmur dan tentramkah kita? Enggak jaminan. Seandainya Indonesia kayak yang rame, kita ganti khilafah, pasti rusak enggak? Atau pasti baik enggak? Enggak bisa dipastikan. Tidak bisa eksak manusia itu. Punya pacar cakep seneng enggak? Enggak mesti juga. Punya pacar jelek, itu lebih mesti daripada yang tadi. Iya, rada mesti nek kuwi. Tapi ya enggak juga ada. Ala Pak, saya kayak gini aja dapat kayak gitu sudah syukur.
Enggak eksak. Jadi problem utama ilmu sosial lama itu positivistik. Itu narasinya silakan dibaca. Metode ilmu alam dibawa ke ilmu sosial. Dirumuskan hukum-hukumnya kayak ilmu alam. Terus diposisikan sebagai netral, bebas nilai. Tidak mungkin. Manusia itu sama-sama bunuh orang. Yang sini bernilai jihad pahala, katanya yang sini bernilai dosa besar. Bisa begitu. Oke. Jadi serba ndak pasti. Dulu dirumuskan sosiologi lama, masyarakat desa itu masyarakat yang serba rukun, saling membantu, tidak perhitungan ekonomi. Kalau masyarakat kota itu masyarakat perhitungan egois individual. Itu sebenarnya juga tidak mesti. Ya kalau zaman saya KKN dulu, waktu datang ke tempatnya KKN, sudah mas di sini di kerasan-kerasan tidak usah bayar, nanti kita masak bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu. Nah, sekarang datang ke tempatnya KKN, ini satu hari berapa Pak mau dibayar? Padahal sudah di desa. Oke. Jadi bukan salah masyarakatnya, ya masyarakat memang berubah. Teorinya yang keliru. Teorinya tidak diubah-ubah. Teorinya masih positivistik, menganggap dunia manusia kayak dunia barang. Tidak selalu kalau ada fenomena pukul-pukulan itu kekerasan. Ada suami istri pukul-pukulan, jiwit-jiwitan. Wah itu KDRT Pak, ya tidak mesti. Wong yang dipukuli dijiwiti seneng, minta dijiwit lagi. Ya kan? Tidak mesti. Jadi problemnya ini, ilmu sosial lama ternyata coraknya positivistik. Yang kedua ada problem, ya jelas ilmu-ilmu hampir semua hari ini ada hegemoni, ada dominasi pengaruh barat. Eurosentris. Cara memahami masyarakat versi barat. Sehingga nanti Eurosentris itu yang dianggap maju, yang dianggap baik itu yang versi Eropa, versi barat. Indonesia ini tergolong negara dunia ketiga. Saya tidak tahu sejak dulu dunia ketiga, tidak pernah keempat, kelima. Jangan-jangan sudah turun. Yang bagus ya mereka. Standar-standar budaya, standar-standar moral itu Eurosentris. Itu problem. Kemudian karena Eurosentris biasanya tidak terlalu menghargai budaya lokal. Budaya lokal jadi objek. Kemudian di kita jadinya tidak kritis. Kayak saya bilang di awal tadi, pokoknya referensi nek ono Inggrisnya dari tokoh-tokoh barat yang sedang populer luar biasa. Tapi kalau referensinya lihat Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, rasanya kok deso ya. Referensi itu yo, lihat Habermas dalam buku ini, oh itu ketok keren. Itu mental Eurosentris tadi. Karena dominasi pengaruh barat. Kalau Inggrisnya casisus luar biasa. Tapi kalau bahasa Indonesia biasa. Bahasa Arab, urusan surga itu tidak ada urusannya. Jadi kalau wong pinter bahasa Arab itu bayanganmu kan ini orang alim mesti swarga ini mesti kan gitu. Tapi yang pinter Inggris, wah intelektual ini kan selalu begitu. Eurosentris. Kebanyakan kemudian hanya mimesis, niru. Tren budaya, gaya, cara ngomong, cara berpikir, sampai metodologi kita hanya niru. Namanya mimesis. Dan biasanya yang minoritas kalah. Di antara yang Eurosentris, banyak terpengaruh barat, yang punya pikiran alternatif akan tergeser dan kalah. Jadi
itulah masalah kita hari ini. Ada dominasi Barat dan cara berpikir yang positivistik. Jadi positivistik itu kalau dalam filsafat positivisme. Positivisme itu cara berpikir yang dianggap benar hanya dua hal. Yang ada faktanya dan yang masuk akal. Di luar itu tidak dianggap benar atau tidak dianggap bermakna.